Telah terjadi peningkatan secara diam-diam, sosok berpengaruh yang bekerja di balik layar diplomasi global. Tokoh paling berbahaya di perang tak selalu bersenjata. Beberapa melenggang di koridor kekuasaan dengan jas rapi, tanpa senjata, hanya gelar Harvard, pesona, dan janji perdamaian. Tokoh baru ini adalah Kirill Dmitriev. Seorang utusan utama dari Kremlin. Kirill Dmitriev adalah salah satunya. Selama bertahun-tahun, dia dipuji sebagai kepala dana kekayaan negara Rusia yang cerdas dan dianggap Barat sebagai jembatan ramah Moskow ke dunia keuangan global. Secara penampilan, dia terlihat seperti bintang investasi, padahal sebenarnya jauh lebih berbahaya seorang makelar Kremlin yang dipercaya oleh Putin untuk menjalankan agenda rahasia. Pengaruhnya bahkan baru-baru ini menyentuh Gedung Putih, hampir memicu salah satu krisis geopolitik terbesar dalam dekade ini. Ini bukan diplomasi yang menyimpang, ini adalah manipulasi yang menyamar sebagai negosiasi. Dan kisah tentang bagaimana Amerika hampir terjebak olehnya. Untuk mengenal Dmitriev, Anda perlu menyingkap resume mengkilap yang dipamerkan Moskow. Selama bertahun-tahun, dia membangun citra sebagai orang Rusia bergaya Barat. Dia meraih gelar Magister Administrasi Bisnis dari Harvard Business School pada 2000 lulus sebagai Baker Scholar di 5% teratas. Dia pernah bekerja di Goldman Sachs dan McKinsey di awal karirnya, mengembangkan kepercayaan diri yang terlatih di ruang konferensi. Itu terlihat tidak berbahaya sampai Anda melihat apa yang disembunyikannya. Rusia mempromosikan citra tersebut agar tampak terbuka, modern, dan siap berintegrasi dengan budaya bisnis Barat. Itu memberi investor global sosok yang terasa akrab dan mudah dipahami. Namun, permukaan mengilap itu hanyalah lapisan luar. Di lingkaran elit Moskwa, riwayat hidup penting, tapi tidak seperti yang Anda kira. Dmitriev dihargai bukan karena kecerdasan finansial, melainkan kesetiaannya pada jaringan kekuasaan di Rusia. Jaringan ini beroperasi lewat bisnis, intelijen, keamanan, dan keluarga yang membentuk politik Kremlin sejak awal 2000-an. Dmitriev berbicara dengan bahasa Wall Street di luar negeri. Namun di dalam negeri ia bertindak sebagai agen pengaruh bijaksana yang dipercaya mewakili Moskow di tempat-tempat yang terlalu menarik perhatian bagi diplomat resmi. Platform untuk pekerjaan ini sebenarnya Russian Direct Investment Fund, dana investasi langsung Rusia. Russian Direct Investment Fund tampak seperti dana kekayaan negara untuk menarik investasi, didirikan pada 2011 dengan citra tersebut. Secara tampak luar, Russian Direct Investment Fund terlihat netral, profesional, dan berorientasi pada keuangan. Namun secara pribadi, Russian Direct Investment Fund menjadi salah satu alat Kremlin yang paling serbaguna. Russian Direct Investment Fund memadukan tujuan geopolitik dengan kemitraan komersial. Russian Direct Investment Fund membantu Moskow memperluas pengaruh luar negeri lewat dana yang terlihat netral. Setiap kesepakatan punya dua lapisan. Jabat tangan finansial di luar, tujuan politik di dalam. Identitas ganda ini adalah senjata terbesar Dmitriev di balik layar. Kredensial Barat membuatnya tampak aman, label investor netral, dan sikap tenang membuatnya terlihat masuk akal. Di balik penampilannya, ada yang tahu cara mendukung kepentingan Moskow tanpa menimbulkan kecurigaan. Putin tidak memilihnya karena dia cerdas, dia memilihnya karena dia setia, bijaksana, dan fasih dalam bahasa kekuasaan Barat. Menariknya, bahkan kenaikannya ke lingkaran dalam Putin bukan didorong oleh ekonomi, melainkan oleh hubungan. Pernikahan pentingnya terjadi tahun 2011 saat ia menikahi Natalia Popova, presenter televisi dan rekan bisnis Katerina Tikhonova, putri bungsu Putin di Moskow. Kedekatan seperti itu lebih berharga daripada gelar apapun. Itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka hanya dengan bakat. Koneksi ini menempatkannya di lingkaran kepercayaan saat Rusia aktif memperluas pengaruh luar negeri melalui saluran pribadi. Dengan Russian Direct Investment Funds di belakangnya dan jaringan elit di sekelilingnya, Dmitriev menjadi lebih dari sekadar seorang bankir. Dia menjadi seorang penjual pengaruh politik Moskow yang dibungkus dengan bahasa investasi. Dia keliling Timur Tengah dan membuat kesepakatan dengan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab. Dia membuka pintu di Tiongkok dan tampil di forum Eropa, Afrika, serta Asia Tenggara, menawarkan kemitraan yang tampak komersial murni. Setiap langkah itu memberi Rusia pengaruh, dan setiap hubungan yang dibangun bisa digunakan Moskow di kemudian hari. Dmitriev tak hanya membawa presentasi bisnis, tapi juga rencana bertahan Moskow dari sanksi di tasnya. Saat Bank Barat menutup pintu usai Crimea, Russian Direct Investment Fund diam-diam beralih ke timur dan selatan untuk menekan kesepakatan. Itu membuat mesin perang Rusia tetap berjalan jauh
sebelum tank pertama bergerak menuju Kiev. Pada 2015, dia menandatangani dana bersama $1 miliar dengan China National Petroleum Corporation Tiongkok, lalu proyek pipa $2 miliar dengan Sinopec. Pada tahun 2020, dana investasi Rusia Tiongkok yang ia dirikan telah mengucurkan lebih dari $6 miliar ke sektor energi, teknologi, dan jalur logistik yang sengaja melewati dolar dan Eropa. Setiap rubel yang mengalir kembali dari kesepakatan-kesepakatan itu langsung masuk ke cadangan yang kemudian digunakan untuk mendanai pengerahan pasukan di perbatasan Ukraina pada tahun 2022. Uang yang dipakai membeli ladang minyak Siberia untuk mitra Tiongkok juga digunakan membayar rudal yang menghantam Kharkiv. Itu bukan kebetulan, tapi strategi. Dia mengenakan setelan jas seperti yang dilakukan di Teluk. Dana investasi publik Arab Saudi berkomitmen $10 miliar ke Russian Direct Investment Fund sejak 2015 yang tampak seperti daur ulang petrodolar, namun diam-diam menutupi kerugian karena sanksi Barat. Uni Emirat Arab menambah $7 miliar di energi dan infrastruktur saat Eropa berupaya menghentikan ekspor minyak Rusia. Jalur penyelamatan dari Teluk dan Asia telah diamankan, mengubah Moskow dari negara terisolasi menjadi poros yang menertawakan batasan. Lihat peta, polanya langsung terlihat. Kesepakatan di Riyadh dan Beijing tidak hanya menambah saldo Russian Direct Investment Fund, tapi juga menggambar ulang peta energi global demi keuntungan Rusia. Ukraina adalah garis depan Barat dalam permainan besar yang melibatkan Asia dan Timur Tengah. Saat pembeli dan investor menimbun mata uang asing di luar jangkauan Barat dan menyerang Eropa, mereka tahu dampak ekonominya tidak akan terlalu berat. Dmitriev tidak mencari keuntungan dari lembar kerja. Dia membangun jembatan keuangan agar Rusia bisa mengubah invasi regional jadi kebuntuan global tanpa meruntuhkan ekonominya. Dalam 6 bulan, seperti yang semua orang di Washington harapkan. Inilah yang sering dilupakan saat melihatnya tersenyum di Davos. Jabat tangan di Beijing dan Abu Dhabi itu bukan pekerjaan sampingan, melainkan uang muka untuk perang yang dilancarkan Rusia pada tahun 2022, dibayar bertahun-tahun lalu oleh seseorang yang tak pernah berseragam, lalu ia memberi apa yang dibutuhkan Kremlin. Dia bergerak diam-diam di luar jalur diplomat resmi pada 2016 saat transisi Obama ke Trump. Dmitriev menghadiri pertemuan rahasia di Seychelles, di mana Eric Prince menjadi perwakilan saluran pribadi antara Moskow dan pemerintahan Amerika Serikat baru. Dia berkomunikasi dengan perantara Amerika seperti George Nader dan namanya muncul dalam penyelidikan, laporan Senat, serta penilaian intelijen. Dia menjadi jembatan informal antara Kremlin dan tim Trump saat kontak resmi sangat sensitif secara politik. Pada titik ini, Anda pasti melihat ini bukan karier investor biasa, melainkan karier orang yang dipercaya untuk bergerak dengan hati-hati di antara ruang-ruang berisiko tinggi tanpa meninggalkan jejak. Latar belakang itu membuat cerita selanjutnya jadi lebih serius. Sebelum tank Rusia masuk Ukraina pada Februari 2022, Dmitriev dan jaringannya sudah terlibat skema yang merugikan Ukraina. Mitos Dmitriev sebagai pebisnis netral runtuh saat Anda meneliti aktivitas dia dan lingkarannya di Ukraina selama 2010-an. Ambil contoh skema properti di Kiev. Penyelidikan sepanjang pertengahan tahun 2010-an mengungkap akuisisi, mencurigakan dan struktur kepemilikan yang terkait dengan keuangan yang berhubungan dengan Rusia. Perusahaan cangkang menyamarkan kepemilikan sebagai aset yang dibeli melalui perusahaan perantara yang terdaftar di yurisdiksi lepas pantai. Penilaian palsu muncul, warga Ukraina biasa terusir, dan para investor disesatkan. Ambil contoh kegagalan Taman Olimpiade. Dmitriev punya 30% saham saat peluncuran 2008 memakai dana investor untuk rumah fiktif yang menelantarkan lebih dari 200 keluarga. Setelah itu, dia kabur ke tahta Russian Direct Investment Fund Moskow. Ini bukan kesalahan yang terisolasi, melainkan bagian dari pola penetrasi ekonomi yang lebih luas yang digunakan Rusia selama era Yanukovych. Setelah jatuh pada 2014 peran Dmitriev tak selalu langsung, namun jaringannya tetap muncul. Tujuannya sederhana, mengakuisisi aset penting, menyembunyikan asal-usul, dan memastikan keuntungan tetap mengalir ke jaringan terkait Moskow. Operasi-operasi ini menganggap Ukraina hanya sebagai wilayah untuk dieksploitasi, bukan negara berdaulat yang warganya berhak atas transparansi.
Saat Dmitriev tampil sebagai negosiator perdamaian, kontradiksi itu tak bisa lagi diabaikan. Pria yang menulis proposal masa depan Ukraina itu selama bertahun-tahun juga telah mengambil keuntungan dari negara itu. Properti hanya salah satu bagian. Tanda peringatan operasi keuangan sudah muncul di laporan Barat sebelum invasi besar-besaran Rusia. Setelah 2014 saat Rusia disanksi akibat aneksasi Crimea, Russian Direct Investment Fund giat membangun jalur alternatif demi menghindari pengawasan Barat. Peneliti independen dan jurnalis menunjukkan adanya transfer mencurigakan, transaksi di luar catatan, dan kemitraan politik yang disamarkan sebagai investasi komersial. Dana tersebut tidak berperilaku seperti dana kekayaan negara yang netral. Dana itu digunakan sebagai alat politik. Banyak perusahaan asing yang bermitra dengan Russian Direct Investment Fund percaya bahwa mereka sedang melakukan kesepakatan bisnis yang sah, namun kemudian menyadari bahwa mereka sebenarnya telah masuk langsung ke dalam mesin pengaruh Moskow. Badan intelijen Barat mulai memperhatikan. Menjelang akhir 2010-an, Dmitriev muncul dalam profil yang ditulis oleh para analis yang berspesialisasi dalam melacak pengaruh Rusia di luar negeri. Mereka melihatnya sebagai sosok yang mengaburkan batas antara bisnis, diplomasi, dan operasi politik rahasia. Dia membawa uang Moskow ke tempat regulasi lemah, menawarkan paket investasi dengan kewajiban tersembunyi. Dia membangun pengaruh di negara-negara yang belum memahami biaya politik keterlibatan Rusia. Inilah momen yang mengubah segalanya ketika Dmitriev memasuki bayang-bayang pembicaraan damai rahasia soal Ukraina. Inilah titik di mana cerita menjadi jelas. Pria yang mengambil keuntungan di Ukraina membangun jalur belakang ke Washington dan menggabungkan investasi dengan politik. Menjelang akhir 2025, hampir 4 tahun perang melelahkan, pemerintahan Amerika Serikat baru mencari jalan keluar. Pria yang sama muncul lagi, kini mengajukan proposal gencatan senjata yang tak pernah disetujui Ukraina. Media-media besar telah mengungkapkan bahwa Dmitriev membantu merancang kerangka perdamaian selama pertemuan tertutup di Miami pada akhir Oktober. Ini dimaksudkan untuk memaksa Ukraina menyerah secara paksa dan tidak adil. Lebih parahnya, diskusi ini tidak terbuka, tapi melalui perantara pribadi Amerika dan Rusia, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, sekutu Trump. Kiev sebagai korban benar-benar diabaikan. Ketika rincian rencana perdamaian rahasia ini terungkap, kemarahan Ukraina langsung muncul dan sangat bisa dimengerti. Rencana itu tidak mencerminkan realitas, kerugian, maupun hak Ukraina atas kedaulatan. Rencana itu mencerminkan kepentingan pemerintah yang telah menyerang mereka, dan kepentingan seorang pria yang diam-diam mendapat keuntungan dari kerentanan Ukraina selama bertahun-tahun. Disinilah aksi penipu terlihat jelas. Dmitriev merancang proposal yang terlihat seimbang, namun sebenarnya lebih melindungi keuntungan strategis Rusia. Bahasanya lembut, istilah-istilahnya disusun sebagai kompromi, tetapi di dalam proposal tersebut terdapat syarat-syarat yang bertujuan untuk membekukan perang. Dengan syarat Moskow, mereka ingin mengamankan konsesi wilayah dan melonggarkan sanksi internasional tanpa harus signifikan menarik pasukan Rusia. Itu berasal dari pria keuangan yang mengaku netral dan progresif. Hasil kerjanya menunjukkan Rusia tidak sembarangan memilih Dmitriev. Mereka butuh sosok berpenampilan barat, rapi, masuk akal, yang bisa bicara dengan perantara Amerika tanpa curiga, dan mampu mengatakan stabilitas padahal maksudnya konsesi. Dengan latar belakang investasi yang terlihat netral meski tidak, Dmitriev memang cocok untuk peran itu. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana orang seperti itu bisa mengakses jabatan tertinggi di Amerika Serikat? Bahkan, sebagai pejabat Kremlin yang masuk daftar hitam, bagaimana dia bisa masuk ke Amerika Serikat? Jawabannya adalah salah satu hal paling menarik dari kisahnya. Sedikit bocoran, akses itu bukan karena diplomasi atau prestasi, tapi hubungan pribadi. Dmitriev sudah mengenal Steve Witkoff, pengembang real estate Amerika, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, dan teman Trump yang menjadi perantara diskusi itu. Dia mengenal Witkoff dari lingkaran real estate. Dan pada Februari 2025, ia menengahi pertukaran tahanan yang membebaskan guru Amerika dari penjara Rusia. Bicara soal jalur utama dan umpan jalur belakang. Koneksi itu membuka pintu untuk percakapan pribadi yang melewati jalur resmi negara. Rusia kerap memilih jalur belakang pribadi, menghindari pengawasan, bergerak cepat, dan nyaris tanpa dokumentasi. Itulah yang mereka dapatkan. Dmitriev merasa mudah menghadapi situasi ini karena karirnya telah melatihnya bekerja dalam struktur seperti itu. Saat pejabat Ukraina tahu keterlibatannya,
reaksinya sangat meledak-ledak. Dalam hitungan jam, referensi tentang hubungan bisnis masa lalunya di Kiev kembali muncul. Analis Eropa dan Amerika Serikat memperingatkan rencana perdamaian yang dicampuri tidak akan pernah dipercaya. Ini bukan paranoia, ini adalah pengenalan pola. Ukraina menolak rencana itu, sementara diplomat Barat menjaga jarak. Seseorang yang dulunya melenggang di konferensi global tanpa pengawasan, tiba-tiba menjadi sorotan. Dalam situasi itu, topeng rapi itu tak bertahan lagi. Sampai akhir 2025, Russian Direct Investment Fund masih diblokir oleh sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan 10 miliar dolar aset dibekukan dari pasar barat. Dampak ini memangkas investasi asing lebih dari 90% sejak 2022. Dmitriev sendiri tetap dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada. Bulan ini, Ukraina memasukkannya ke daftar penjahat negara dan membekukan asetnya. Ini adalah penolakan paling keras. Barat dan Ukraina kini bisa melihat jelas kepura-puraan bankir rapi itu. Setelah mengetahui kisahnya, polanya jelas. Dmitriev membangun karier lewat tipu muslihat. Dia memakai citra investor modern untuk memperluas pengaruh politik dan memakai jalur pribadi guna membentuk hasil yang tak bisa didukung diplomasi resmi. Dia memakai bahasa sopan demi menyembunyikan niatnya. Penipuan itu terjadi terus-menerus selama karier profesionalnya. Tokoh seperti Dmitriev sangat penting bagi sistem yang mengandalkan kerahasiaan. Mereka beroperasi di tempat transparansi, dianggap merepotkan dan berbicara lembut saat suara resmi mengancam. Mereka menawarkan kesepakatan yang tampak biasa, namun mengubah politik, berpindah negara, membawa pesan yang tak bisa disampaikan menteri secara terbuka. Dmitriev belajar bagaimana menavigasi zona abu-abu itu sejak dini, dan Kremlin memberinya penghargaan atas hal itu di setiap langkahnya. Kisahnya menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari ambisi seseorang. Ini menunjukkan bagaimana strategi Rusia modern bergantung pada individu-individu yang dapat mengaburkan batas-batas. Kremlin memadukan diplomasi, intelijen, keuangan, dan pengaruh. Hingga tak ada yang tahu kapan satu berakhir dan lainnya dimulai. Mereka memakai operator terampil yang terlihat apolitis, tapi jadi alat politik. Dmitriev mewujudkan sistem itu dengan sempurna, sehingga rencana perdamaian yang ia bantu bentuk sudah cacat sejak awal. Sebuah kesepakatan yang dibangun secara tertutup oleh seseorang yang telah bertahun-tahun mengambil keuntungan dari Ukraina tidak akan pernah bisa adil. Kesepakatan itu mengabaikan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Kesepakatan itu menyembunyikan tujuan Rusia di balik kata-kata indah. Berusaha membekukan perang demi keuntungan penyerang dan merugikan korban. Kesepakatan itu menjadikan perdamaian sekadar transaksi, bukan kedaulatan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, seorang pria yang seluruh karya hidupnya dibangun di atas tipu daya tidak pernah bisa dipercaya. Merencanakan masa depan, khususnya negara, bisa mengeksploitasi. Jas mewah pun akhirnya ternoda yang tidak bisa dia putar balikkan.